Oke, berikut ini adalah video tutorial atau penjelasan singkat tentang fitur yang ada dalam aplikasi Majestic Server. Di sini yang pertama adalah data dasar. Jadi sebagai admin, kita nanti yang pertama harus kita setting adalah menu di data dasar, kemudian pilih kompetensi keahlian. Di sini saya akan menunjukkan kompetensi keahlian di sekolah kami. Ada 8 kompetensi keahlian. Kemudian nama kompetensi keahlian di sini sudah default terisi otomatis dari pengambilan datanya dari Dapodik. Dan kemudian di sebelah kanannya di sini ada kolom alias. Di sini yang pertama kali kita harus setting. Jadi di pertama kali nanti tampilannya adalah kosong seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman harus mengisikan aliasnya dengan kode awal atau huruf awal di nama kompetensi kalian. Misalkan di sini multimedia saya beri M, kemudian teknik bodi otomotif saya beri TBO, kemudian teknik dan bisnis sepeda motor di sini saya beri TBSM, dan seterusnya sampai dengan teknik pemesinan di sini saya berikan alias TP. Jadi nanti untuk di sekolah masing-masing bisa diberikan alias sesuai dengan nama atau huruf depan yang ada pada nama kompetensi keahliannya. Setelah mengisikan di alias ini, kemudian masuk ke menu PTK. Nah, selanjutnya di menu PTK ini kita bisa menampilkan data daftar nama guru dan karyawan yang diambil dari Dapodik. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada beberapa guru yang belum masuk ke dalam Dapodik? Nah, di halaman PTK ini diberikan fasilitas untuk melakukan tambah PTK secara manual. Kemudian perlu dientrikan NIP jika memiliki, NUPTK jika memiliki, kemudian dientrikan namanya. Di sini misalkan namanya adalah Mardian Mahardika. Kemudian diisikan jenis kelaminnya. Yang wajib diisi adalah kedua item ini, nama dan jenis kelamin. NIP dan NUPTK tidak bersifat wajib. Kemudian diklik simpan. Nah, setelah tersimpan, untuk membedakan nama guru dan karyawan mana yang berasal dari Dapodik dan mana yang entrian manual, yaitu di kolom aksi. Jika di kolom aksi hanya ada tombol reset password, maka itu adalah guru karyawan yang berasal dari data Dapodik. Jika muncul tanda atau icon tempat sampah atau tong sampah ini, berarti data ini adalah entrian manual dari aplikasi Majestic ini. Untuk membedakannya seperti itu. Nah, di halaman PTK ini selain kita bisa menambahkan PTK yang tidak ada dalam data Dapodik, di sini juga berfungsi untuk melakukan atau mengatur user ID yang nantinya dipakai guru atau karyawan yang diberikan hak akses untuk bisa ke Majestic Client. Pengisiannya atau memberikan user ID-nya yaitu di kolom user ID ini. Di sini saya berikan contoh. Ada atas nama Aditya Bagas Febrian. Di sini user ID-nya saya berikan nama Bagas. Kemudian Agung Susetyo, saya berikan user ID Agung. Di sini hanya kita melakukan penentuan user ID saja, sedangkan untuk passwordnya nanti defaultnya adalah 1 sampai dengan 8. Seperti itu. Jika nanti guru lupa dengan passwordnya, bisa menghubungi ke admin dan admin juga bisa melakukan mereset password dari halaman PTK ini dengan menggunakan tombol yang ada di sebelah kanan. Nanti di sini ada tombol reset password. Nah, di kolom aksi ini ada tombol reset password.
Di sini ada tombol reset password yang aktif dan ada tombol reset password yang tidak aktif. Tombol reset password yang aktif ini berarti bahwa guru tersebut telah melakukan perubahan terhadap password default yang telah diberikan oleh aplikasi, yaitu 1 sampai dengan 8 tadi. Sedangkan tombol reset password yang tidak aktif ini berarti guru tersebut belum melakukan perubahan atau bahkan guru tersebut atau PTK tersebut belum diberikan hak akses oleh admin untuk masuk ke dalam aplikasi Majestic Client. Selanjutnya kita masuk ke menu hak akses. Di halaman hak akses ini atau di menu hak akses ini kita bisa memberikan hak akses kepada PTK yang ditunjuk untuk menjadi admin di beberapa bagian, yaitu di administrator, kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka hubungan industri atau humas, dan juga guru piket. Untuk pemilihan PTK yang ditunjuk sebagai admin itu bisa dilakukan lebih dari 1 orang dalam satu jabatan. Misalkan di sini administrator, saya pilih misalkan atas nama Ahmad Rizky Nasrullah, kemudian saya simpan. Kemudian di administrator saya menginginkan lebih dari 1 orang. Kemudian saya pilih tambah lagi dan saya pilih nama PTK yang saya pilih misalkan di sini Aditya Bagas Febrian. Kemudian saya klik simpan, nanti akan menambah. Nah, otomatis di sini nanti 2 PTK yang dipilih di sini mereka memiliki hak akses yang sama, yaitu sebagai administrator. Begitu juga berlaku untuk kepala sekolah, kurikulum sampai dengan ke bawah, yaitu guru piket. Bisa ditambahkan lebih dari 1 PTK yang terpilih. Namun sebelumnya di halaman hak akses ini sebaiknya kita tidak melakukan atau tidak memilih untuk pemilihan admin yang ditunjuk, baik dari poin pertama administrator sampai dengan poin ke-6 yaitu guru piket. Nanti untuk alasannya akan saya sampaikan di bagian belakang, yaitu di menu Majestic Client. Kenapa kok ini kita setting ini belakangan saja? Karena nanti ada hubungannya dengan di Majestic Client-nya maksud saya. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke menu guru piket. Di menu guru piket ini di sini akan muncul yang pertama adalah hari mulai dari Minggu sampai dengan Sabtu. Nah, bagaimana cara kita menambahkan guru piket yang ada di sini? Menu yang ada di sini ada berkaitan dengan menu yang ada di hak akses. Jadi jika menu di hak akses di guru piket ini belum terisi, maka menu di guru piket ini kita belum bisa menambahkan nama gurunya. Ini saya berikan contoh untuk supaya bisa mengisikan di guru piket, yaitu di hak aksesnya harus kita isikan dulu. Di kolom guru piket, di sini kita pilih, misalkan saya pilih atas nama Agung Susetya. Kemudian saya simpan. Maka di menu guru piket ini nanti baru akan muncul referensi nama guru yang telah dipilih di menu hak akses tadi. Misalnya di hari Senin, nama Agung Susetya akan muncul. Hanya ada nama Agung Susetya karena yang direferensikan sebagai guru piket di menu hak akses hanya Agung Susetya. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini juga berlaku seterusnya untuk hari selanjutnya. Jika kita sudah mengisikan di hak akses, maka nama PTK tersebut bisa kita keluarkan dan kita pilih sebagai guru piket. Nah, apakah nama Agung Susetya ini bisa kita pilih lagi di hari yang lain? Jawabannya adalah bisa. Jadi tidak harus di 1 hari itu saja. Misalkan dalam 1 hari ini ada lebih dari 1 guru piket, maka yang harus kita lakukan adalah menambahkan PTK di menu hak akses di kolom guru piket dan kita memilih PTK-nya kembali. Misalkan di sini saya pilih kembali Agus Subiakto dan saya simpan. Maka di menu guru piket
bisa kita tambahkan dalam satu hari lebih dari 1 guru piket. Simpan. Maka akan muncul 2 guru piket. Seperti itu. Selanjutnya di menu siswa. Di menu siswa ini nanti akan tampil siswa, daftar nama siswa yang diambil dari aplikasi Dapodik yang telah diisikan. Di menu siswa ini sendiri nanti kita juga akan diberikan fasilitas untuk melakukan tambah siswa secara manual yang memungkinkan bila ada beberapa siswa yang belum masuk ke dalam daftar atau di dalam menu siswa ini, mungkin dikarenakan siswa tersebut memang belum terentrikan di Dapodik. Maka kita bisa menambahkannya secara manual melalui menu atau tombol tambah siswa ini. Namun kalau tidak salah, di menu siswa ini nanti di awal akan kosong dan akan terisi seperti ini setelah teman-teman operator mengisikan atau melengkapi menu di rombongan belajar ini. Di menu rombongan belajar, yaitu di kolom nama rombel asli, di sini adalah nama rombel yang sesuai dengan yang ada di Dapodik. Sedangkan di kolom sebelah kanannya, yaitu nama rombel standar majestic, ini defaultnya nanti akan kosong. Jadi setelah kosong nanti teman-teman harus mengisikan dengan format. Yang pertama adalah angka biasa untuk mewakili angka Romawi. Jadi misalkan kelas 12, kalau pada umumnya kita menggunakan angka Romawi 12 seperti ini, maka di nama rombel standar majestiknya harus menggunakan angka biasa 12, kemudian strip atau penghubung, kemudian kode kompetensi keahliannya sesuai yang diatur di menu kompetensi keahlian di alias ini. Kemudian selanjutnya strip lagi, kemudian urutan paralel dari rombel tersebut. Seperti itu. Jadi misalkan kelas 11, maka bukan menggunakan Romawi 11 seperti ini, melainkan menggunakan angka biasa 11, strip kode kompetensi keahliannya, kemudian strip lagi, dan juga diikuti paling belakang angka paralel dari rombel tersebut. Seperti itu. Setelah melengkapi di menu rombongan belajar, barulah di menu siswa akan tampil daftar nama siswanya. Seperti itu. Selanjutnya ke menu wali kelas. Di menu wali kelas ini, kita akan ditampilkan pertama yaitu daftar nama wali kelas beserta nama rombelnya. Daftar di sini berdasarkan dari Dapodik dan bisa kita rubah jika ada ketidaksesuaian. Mungkin ada beberapa wali kelas yang sebenarnya ditunjuk sebagai wali kelas, namun di Dapodik belum bisa masuk karena mungkin di situ adalah guru baru. Maka di Majestic ini bisa kita rubah daftar wali kelasnya. Seperti ini, saya berikan contoh misalkan. Kemudian memang tidak ada tombol simpan, kita klik di sembarang tempat nanti akan otomatis tersimpan. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke menu mata pelajaran. Selanjutnya adalah menu mata pelajaran. Nah, di menu mata pelajaran ini sudah terisi otomatis dari aplikasi Majestic ini sendiri. Kemudian menu selanjutnya adalah ekstrakurikuler. Untuk nama-nama ekstrakurikuler yang tampil di sini, ini juga otomatis berasal dari aplikasi Majestic ini sendiri, bukan pengambilannya dari Dapodik. Kemudian untuk menu ruangan ini diambil dari data Dapodik dan kita tidak bisa menambahkan atau mengedit. Sama seperti menu yang ada di mata pelajaran dan juga ekstrakurikuler,
kita tidak bisa melakukan editing, hanya bisa menggunakan data tersebut. Cuman bedanya kalau ruangan ini diambil dari Dapodik. Kemudian menu kepala surat, di sini kita bisa menambahkan file untuk memasukkan kop atau kepala surat yang biasanya dipakai di sekolah kita. Ini untuk penjelasan singkat di menu data dasar. Selanjutnya di menu jadwal pelajaran. Di menu jadwal pelajaran ini nanti akan tampil jika masing-masing guru sudah bisa login dan melakukan pengaturan jadwal guru tersebut masing-masing. Jadi di aplikasi Majestic ini untuk melakukan penataan jadwal itu dilakukan oleh guru masing-masing, bukan dari admin ataupun juga dari kurikulum. Kemudian masuk ke menu absensi guru. Menu absensi guru ini juga berasal dari guru pada saat mengajar. Jika guru tersebut sudah melakukan absensi kepada siswa, maka otomatis guru tersebut akan dianggap masuk oleh sistem aplikasi Majestic. Selanjutnya di buku kurikulum, buku kesiswaan, buku Hubin, dan buku Piket ini lebih untuk mempreview dari administrasi yang ada pada bagian-bagian mulai dari kurikulum sampai dengan Piket. Seperti itu. Kemudian ke menu profil. Di menu profil ini bisa admin melakukan perubahan password dari password lama ke password yang baru. Kemudian menu sinkron dan mengirimkan data, ini untuk kita mengirimkan data. Namun untuk sementara ini sepertinya masih belum bisa kita untuk melakukan pengiriman data. Kemudian untuk menu registrasi atau sinkron dari Dapodik Sekolah, ini biasanya dipakai pertama kali untuk kita mengambil data awal dari Dapodik. Nah, setelahnya kita bisa melengkapi sendiri data yang misalkan dari Dapodik belum lengkap, misalkan seperti data PTK tadi, kemudian data siswa, itu bisa kita tambahkan secara manual langsung dari aplikasi Majestic ini sendiri. Namun ada beberapa menu yang tidak dapat kita tambahkan secara manual dari aplikasi Majestic ini, yaitu diantaranya adalah data mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan juga ruangan. Untuk mata pelajaran dan ekstrakurikuler, ini berasal dari aplikasi Majestic ini sendiri, jadi sudah otomatis disediakan. Sedangkan untuk data ruangan, jika ada yang tidak sesuai, maka kita harus merubahnya di Dapodik terlebih dahulu. Jadi kita harus menghubungi untuk operator Dapodiknya, kemudian nanti kita harus melakukan sinkron ulang untuk ruangannya, seperti itu. Kemudian untuk menu koneksi dan internet, ini untuk cek koneksi internetnya. Kemudian untuk riwayat versi ini, untuk menampilkan riwayat versi dari aplikasi Majestic ini sendiri. Itu tadi adalah sedikit penjelasan singkat mengenai aplikasi Majestic Server. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada dalam Majestic Client.